Perkenalkan, nama saya M. Fajar Sidik. Perkenalkan, nama saya Debbie Febri Noktaria. Perkenalkan, nama saya Chelsea Lestari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adal Fakih. Perkenalkan, nama saya Nabila Sagitaria. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 3. Kami akan menampilkan video penjelasan tentang evaluasi pemberdayaan masyarakat. Materi pertama yaitu konsep dasar evaluasi pemberdayaan komunitas masyarakat. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian. Pengertian evaluasi menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang secara sistematis di lapangan yang bertujuan mengatur dan menilai pencapaian keberhasilan suatu program. Evaluasi pemberdayaan merupakan pendekatan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian keberhasilan atau program. Unsur pokok evaluasi pemberdayaan. 1. Pengamatan dan pengumpulan data secara fakta. 2. Pengukuran atau perbandingan hasil pengamatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan. 3. Analisis data dan informasi. 4. Penilaian dan pengambilan keputusan. Tujuan dan peran pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Menurut Dale, evaluasi pemberdayaan berfokus pada aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program. Keberlanjutan program menjadi harapan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan akan terjadi apabila tujuan program dapat tercapai dengan baik. Secara umum, terdapat 5 tujuan dan peran penting evaluasi pemberdayaan komunitas atau masyarakat sebagai berikut. A. Menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan. Maksudnya, di dalam kegiatan pemberdayaan memiliki pola berupa pembagian kerja dan tata tertib. Pola tersebut bertujuan mengatur kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Contohnya, evaluasi kehadiran keaktifan anggota dalam kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya, B. Meneliti tercapaian target pemberdayaan. Maksudnya, setiap kegiatan memiliki target atau tujuan yang hendak dicapai. Melalui evaluasi yang diperoleh dari informasi yang terkait perkembangan tercapaian target serta faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan target pemberdayaan. C. Memberikan saran dan solusi perbaikan. Contohnya, hasil evaluasi menunjukkan keaktifan anggota terjadi karena kegiatan pemberdayaan dilakukan di pagi hari. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Pertama, partisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi pemberdayaan dapat beragam. Misalnya ide, kinerja atau finansial, penyampaian ide, saran, dan bentuk dari berbagai pihak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemberdayaan komunitas. 2. Berorientasi peningkatan mutu. Evaluasi pemberdayaan komunitas atau masyarakat hendaknya mampu memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Ketiga, tidak lanjuti hasil evaluasi pemberdayaan perlu ditindaklanjuti. Kegiatan yang dinilai sudah berjalan baik perlu dikembangkan lagi atau ditindaklanjuti lagi. Keempat, akurasi informasi. Pelaksanaan evaluasi hendaknya menghasilkan informasi yang akurat. Hasil evaluasi yang akurat mampu memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan secara tepat dan dapat dipercaya. 5. Transparansi atau akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan data yang disajikan, tidak ada yang dimanipulasi atau disembunyikan. 5 jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Evaluasi ongoing dan ex post. Ongoing evaluasi merupakan evaluasi saat program pemberdayaan sedang dilaksanakan. Ex post evaluation
memiliki arti sama dengan evaluasi sumatif, tetapi bertujuan mengetahui ketercapaian tujuan yang telah dicapai. Evaluasi hasil atau output merupakan evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan program pemberdayaan komunitas selesai. Evaluasi dampak atau impact. Evaluasi dampak atau impact merupakan kegiatan pengukuran atau penilaian yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian dan dampak pelaksanaan program pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat. Studi khusus atau tematik merupakan kegiatan evaluasi pemberdayaan yang dilakukan secara spesifik atau lebih mendalam. Pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas atau masyarakat. 1. Masyarakat yang terlibat pemberdayaan. 2. Pemerintahan. 3. Lembaga swadaya masyarakat. Dan 4. Fasilitator dan konsultan. Langkah-langkah evaluasi pemberdayaan komunitas. Pertama, persiapan. Kegiatan awal evaluasi pemberdayaan komunitas atau masyarakat yaitu persiapan yang perlu dilakukan. 1. Penyusunan rencana kegiatan evaluasi. 2. Penyusunan instrumen evaluasi. 3. Pembuktian validasi. 4. Penentuan jumlah sampel atau informal yang diperlukan. 5. Penyamaan persepsi. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah analisis. Yang terakhir pelaporan dan tidak lanjut. Penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Adapun contoh sistematikanya: 1. Halaman judul, 2. Halaman pengesahan, 3. Kata pengantar, 4. Daftar isi, 5. Daftar lampiran, 6. Peringkasan kegiatan evaluasi. Bab 1. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan evaluasi. D. Manfaat. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bab 3. Pelaksanaan evaluasi pemberdayaan atau metodologi evaluasi. A. Waktu dan tempat pelaksanaan. B. Teknik yang digunakan. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan kegiatan evaluasi pemberdayaan. A. Deskripsi kondisi umum lokasi pemberdayaan. B. Deskripsi program dan kegiatan pemberdayaan. C. Hasil kegiatan evaluasi pemberdayaan. Bab 5, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. B. Kesaranan. Lampiran daftar pustaka. Selanjutnya, saksikan video Pemberdayaan Masyarakat yang didirikan Pak Sukanto Tanoto. Kerja keras, semangat terus belajar, dan pantang menyerah adalah modal kami membantu mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Pendiri Tanoto Foundation, Sukanto Tanoto dan Tinah Binge Tanoto, percaya bahwa setiap orang harus mendapatkan kesempatan mewujudkan potensi sepenuhnya untuk kehidupan yang lebih baik. Berawal dari pembangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar di pedesaan Besitang, Sumatera Utara 30 tahun lalu, Tanoto Foundation aktif di Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Jakarta. Kami mendukung penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui program pendidikan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup. Maksud saya mendirikan Tanoto Foundation adalah untuk menyebarkan program-program pendidikan, pemberdayaan manusia, ya, dan juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Kami mendukung pendidikan melalui program beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, dan kemitraan dengan perguruan tinggi. Tanoto Foundation telah menyediakan lebih dari 6.300 beasiswa, melatih 4.400 guru, dan bermitra dengan 405 sekolah. Saya tidak perlu bekerja hingga larut malam sehingga saya bisa lebih fokus dalam pembelajaran saya. Pendidikan saya juga sudah terjamin dengan beasiswa ini. Dapat mendukung proses belajar di sekolah karena kita mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi dalam mendidik anak dan mengenali karakter siswa itu sendiri. Bekerja sama dengan mitra korporasi dalam membina petani mandiri dan mengembangkan usaha kecil, Tanoto Foundation memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan potensi ekonomi individu dan rumah tangga. Dulu kita menjual buah itu sangat sulit, jauh, transport tinggi, dan sampai bisa menginap 2 hari. Yang membedakan dengan yang lain,
Kami diberikan pelatihan setiap 1 bulan sekali. Kami diberikan pendampingan mandor, asisten, dan manajer. Kami yang tidak tahu apa-apa, sampai akhirnya kami bisa membatik seperti sekarang ini. Dari penghasilan ini kami bisa untuk menambah peningkatan keluarga kami. Tanoto Foundation bekerja sama dengan mitra korporasi menyediakan infrastruktur dan sarana sosial yang melengkapi pendidikan dan pemberdayaan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selalu ingat, apapun yang buat, bertanggung jawab dan berbuat dengan baik. Continuous learning, learn hard, study hard. Kerja keras, hard working, and never give up. Penjelasan sedikit mengenai video pemberdayaan tadi. Tanoto Foundation didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tina Bingei Tanoto yang percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk merealisasikan potensi dirinya secara penuh. Tanoto Foundation juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Berikan pendapat positif Anda tentang video pemberdayaan masyarakat yang didirikan oleh Pak Sukanto Tanoto. Terima kasih Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian yang telah menonton video hasil kerjasama kelompok 3. Sampai jumpa lagi semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada berjuang tapi tak dihargai. Jantung dan nadiku akan selalu merindukanmu.